Kita buat setiap hari bestsellernya aja, ya seperti nastar, putri salju, kastengel, sagu keju, itu bestseller. Yang tadinya saya adalah seorang karyawan sebuah pabrik yang ada di kawasan industri Cikarang Barat ini, saya tidak betah ya dengan hanya berdiam diri saja, sehingga saya mulai berpikir bagaimana saya bisa merubah waktu saya yang terbuang percuma itu dengan waktu yang menjadi produktif gitu, sehingga terpikirlah di benak saya untuk saya belajar membuat kue gitu loh Mas. Jadi kenapa saya memilih kue kering? Karena kue kering ini adalah kue bila mana tidak laku terjual pada hari itu juga. Jadi kue itu tidak akan basi. Jadi ada masa kadaluarsanya ya. Tapi kalau misalkan saya pilih kue-kue yang basah, di sana saya berpikir pasti kalau seandainya kue saya tidak laku, kemungkinannya kan akan basi dan mubazir gitu loh Mas. Sehingga saya pilih adalah jenis kue kering. Nah, pada waktu itu saya belum mempunyai karyawan ya, saya sendiri yang mengerjakan semuanya saya. Dengan seiring berjalannya waktu, dengan seiring saya banyak sekali rekan-rekan yang dulu teman-teman kerja di pabrik saya, terus juga di perusahaan-perusahaan lain, saya mulai banyak dikenal kue-kue saya itu melalui mereka. Masalahnya dulu seperti itu, karena pada waktu dulu kan belum ada online nih Mas ya. Nah, terus di sana saya juga berpikir di sekitar tempat tinggal saya itu kan banyak sekali ibu-ibu yang pada menganggur. Mereka hanya berdiam diri setelah suaminya pada berangkat kerja, anak-anaknya pada berangkat sekolah, mereka hanya berdiam diri di rumah, dan kalaupun berkumpul bersama para tetangga, mereka mungkin hanya membuang waktunya dengan percuma, dengan mungkin ngobrol-ngobrol yang tidak berguna ya. Sehingga saya mengajak mereka, saya menarik mereka untuk bekerja sama dengan saya, membantu saya di rumah saya untuk membuat kue-kue kering ini Mas. Setiap hari bestsellernya aja, ya seperti nastar, putri salju, kastengel, sagu keju, itu bestseller. Pasti bikinnya selalu paling banyak. Jadi untuk belakangan ini ya kita setiap hari ngejar itu, karena yang dicari oleh mereka konsumen itu yaitu kue-kue yang memang pokok gitu ya. Sagu keju itu kan bestseller di sini juga kebetulan. Putri salju, nastar. Saya banyak sekali mengikuti gitu ya seminar-seminar tentang pelatihan-pelatihan tentang bagaimana caranya membuat suatu desain atau kemasan yang baik buat kue-kue saya ini gitu kan, yang menarik. Terus tentang cara pembukuannya, termasuk istilahnya ya neraca, cara membuat seperti itu Mas. Jadi banyak sekali lah manfaat yang saya dapat dari Dinas Kabupaten Bekasi ini, khususnya di Dinas Kesehatan dan juga Dinas Perindustriannya ya. Di sana selalu saya dilibatkan gitu setiap kali ada pelatihan-pelatihan gitu. Jadi dan kebetulan jadi saya dimudahkan juga dalam mengurus izin produksi saya seperti PIRT-nya, terus juga halalnya juga saya diberikan kemudahan juga, karena di sana kita diberikan pelatihan-pelatihan gitu.
tentang tata cara bagaimana saya harus bisa cara memilah-milah bahan baku yang betul-betul halal gitu kan. Itu seperti itu Mas. Alhamdulillah dimudahkan untuk difasilitasi gitu untuk izin-izin yang ada yang saya perlukan, karena kan setiap produksi ini kan kita kan yang harus kita kita persiapkan itu kan, apalagi kita mau masuk ke suatu perusahaan ya, atau di misalkan di Alfa atau di supermarket itu kan, kita kan pasti mereka meminta ada halalnya, kita sudah halal atau belum produk kita, terus udah ada izin produksinya belum, PIRT-nya gitu kan, sudah seperti itu. Memang yang hanya bisa saya sampaikan kepada Dinas Pemerintahan Kabupaten Bekasi, khususnya umumnya untuk Jawa Barat, itu saya dari Dewi Cookies mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga ya, bahwa saya pelaku usaha kecil mendapatkan pembinaan yang cukup bermanfaat sekali buat saya, khususnya untuk produk-produk saya kue kering ini, sehingga saya bisa difasilitasi baik itu untuk izin produksinya, untuk izin halalnya, semuanya saya dimudahkan dengan adanya pembinaan yang diberikan oleh pihak pemerintahan Kabupaten Bekasi itu sendiri, dan juga Kabupaten Jawa Barat khusus umumnya ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya juga pelaku-pelaku usaha kecil juga selain Dewi Cookies akan diberikan pelayanan juga, pembinaan juga yang sebaik-baiknya dari pemerintahan Kabupaten Bekasi, karena banyak sekali di luaran sana pelaku-pelaku usaha kecil yang belum terfasilitasi oleh pemerintahan itu sendiri ya Mas ya. Mudah-mudahan semuanya akan merasakan fasilitas-fasilitas yang Dewi Cookies rasakan, dapatkan dari pemerintahan Kabupaten Bekasi itu sendiri, yang banyak sekali, karena istilahnya para pelaku usaha kecil itu baru mulai bermunculan Mas, karena sekarang mereka banyak sekali keluar dari pekerjaannya, banyak sekali yang di PHK karena masa pandemi ini, sehingga mereka membutuhkan pekerjaan. Dan harapannya untuk masalah pemasarannya pun minta kepada pemerintah Kabupaten Bekasi itu sendiri agar mohon bantuannya gitu untuk pemasarannya dari pelaku-pelaku usaha kecil ini, itu mohon dibantu untuk pemasarannya. Sebetulnya kalau dari pihak swasta pun banyak ya yang juga sudah memfasilitasi juga usaha Dewi Cookies ini ya, termasuknya dari CSR PT Yutaka Manufacturing Indonesia yang ada di kawasan MM 2100. Saya mengucapkan juga terima kasih PT Astra International Sunter juga yang ada di Jalan Budaya Motor, juga saya mengucapkan terima kasih karena sudah banyak sekali memfasilitasi, membina gitu. Untuk khususnya dari pemerintahan Kabupaten Bekasi juga ya alhamdulillah setelah mendapatkan pembinaan dari pihak-pihak untuk pemerintahan itu, jadi Dewi Cookies pemasarannya semakin menaik, melonjak ya, karena mereka para konsumen sudah mempercayai, karena di sana sudah terlabelkan halalnya gitu, dan juga sudah ada izin tersertifikasi izin produksinya, PIRT-nya, untuk NIB-nya juga sudah ada gitu. Jadi mereka semakin percaya produk Dewi Cookies itu sudah tidak diragukan lagi gitu untuk bahan bakunya yang tidak halal atau apapun penggunaan bahan bakunya. Jadi banyak sekali dengan begitu produksinya kita semakin meningkat setelah kita dibina oleh pihak pemerintahan Kabupaten Bekasi.